Idiopatik, istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi medis yang belum diketahui penyebabnya. Zaman masih kuliah dulu, istilah idiopatik ini sering sekali diplesetkan teman-temanku sesama anak FK. Ketika ada dosen yang tidak jelas keberadaannya, padahal jadwalnya mengajar, tapi tidak bisa dihubungi, seseorang yang baru saja kembali dari ruang dosen akan berteriak dan mengatakan, "Idiopatik," katanya. Satu kata ini cukup untuk menjelaskan segalanya. Antara lega karena tes lisan ditunda, atau kami harus menunggu dalam ketidakjelasan. Berakhirlah ruangan kelas diisi dengan makhluk yang hanya tidur 3 jam. Ya, kami hibernasi. Jam kosong yang biasa dipakai tidur adalah anugerah. Namanya juga mahasiswa kedokteran. Awal-awal bangga masuknya karena ujiannya sulit. Belum tahu saja kalau ternyata keluarnya lebih sulit lagi. Kami memang sengaja bicara menggunakan istilah-istilah medis dalam keseharian supaya mudah diingat. Contoh lain, saat masih menjadi maba, kata fraktura hepatika itu sering sekali digunakan sampai aku bosan mendengarnya. Fraktura itu artinya patahan atau retakan, sementara hepatika itu artinya hati. Jadi, ketika anak FK sedang patah hati, mereka akan bilang, "Lagi fraktura hepatika nih." Kalau lagi kelilipan, bilangnya corpus alienum. Benda asing yang bikin cedera mata itu memang disebutnya corpus alienum. Kaki memar, bilangnya hematom. Pendarahan di bawah kulit. Kalau lagi di kelas, mau izin ke toilet, bilangnya, "Pak, izin miksi," alias pipis. Miksi itu proses pengosongan kandung kemih. Terakhir, kata yang paling sering dipakai kaum hawa adalah akne vulgaris. "Duh, stres nih, jadi akne vulgaris." Jerawatan gara-gara kulit berminyak karena habis praktikum. Namun menjelang awal tahun 2020, tahun di mana COVID-19 bertamu ke Indonesia, istilah idiopatik ini mulai banyak ditakuti orang-orang. Bahkan lebih ditakuti daripada Tuhan. Syukur-syukur aku sudah menjadi dokter sungguhan sekarang. Meski baru dokter umum, belum dokter spesialis, setidaknya aku bukan mahasiswa atau kawas lagi. Tak terbayang olehku menjadi maba FK atau bahkan mahasiswa lama ya selama pandemi ini. Belajar luring saja banyak yang masih sulit dimengerti, apalagi belajar daring. Sungguh, sudah jadi dokter umum saja sebenarnya masih ada yang sesali. Pemerintah tidak bisa menempatkan dokter spesialis di pelosok-pelosok daerah yang kekurangan tenaga medis, apalagi selama pandemi seperti sekarang. Otomatis kami dokter-dokter baru mau tidak mau dikirim ke puskesmas daerah yang masih kekurangan dokter. Kejadian idiopatik selanjutnya adalah ketika mobil yang kukendarai terparkir di halaman puskesmas. Saking pelosok daerah yang kukunjungi, sepanjang perjalanan tadi yang kulihat hanyalah jajaran pohon pinus dan pohon ketapang. Termasuk di puskesmas di mana aku akan tugas, banyak dikelilingi pohon-pohon menjulang tinggi membelah langit. Kenapa ditebang pohonnya, Pak? Sudah dapat izin dari pemerintah setempat? Tanyaku yang awalnya niat basa-basi karena pohon-pohon di sekitar puskesmas itu sedang ditebang oleh 3 orang bapak-bapak. Emang pohonnya milik pemerintah? Tanya salah satu dari mereka dengan nada yang agak sinis. Inginnya saat itu ku jawab juga. Lah, emang pohonnya milik bapak? Pemerintah mana tahu kita-kita yang menebang pohon, Mas. Siapa juga warga di sini yang mau melapor kalau pohon ini ditebang? Jawab si bapak yang satunya dari atas pohon sembari melanjutkan kegiatannya. Pak, turun. Jangan dilanjutkan tebang pohon. Seorang laki-laki yang sudah agak tua datang menghampiri kami setelah memarkirkan motornya. Dari celana dan kemejanya yang serba coklat, papan lama, dan pangkat, aku bisa menebak
Kalau bapak-bapak itu pemerintah setempat. Syukurlah ada orang yang akan membantuku menjelaskan perihal aturan larangan menebang pohon ini. Kenapa nggak boleh ditebang, Pak Kades? Kemarin, Pak Handoko sudah pernah mau mencoba menebang pohon ini. Tiba-tiba sekeluarga malah jatuh sakit, panas tinggi, batuk kering, lemas. Anak sulungnya yang baru balik dari Jakarta sekarang dilarikan ke RSUD. Anak bungsunya meninggal tadi subuh. Turun saja, ada penunggunya ini pohon, jangan ditebang, bahaya. Jelas orang yang dipanggil Kades itu mendengar itu aku menganga sambil mengelenggengkan kepala. Idiopatik, batinku. Bapak itu terburu-buru turun sambil mengucapkan maaf dan ampunan berkali-kali pada penunggu pohon tersebut karena sudah menebang sebagian ranting-rantingnya. Dengan wajah panik dan agak ketakutan, 3 orang warga itu berpamitan kepada Pak Kades. Makinlah suasana itu menjadi tidak jelas, terlebih saat Pak Kades menyampaikan kesannya sebelum mereka pergi. Bapak-bapak dengan keluarganya jangan dulu ada yang keluar rumah selama 2 minggu ya, kata si Mbah. Ini panterangan dari penunggu pohonnya. Kalau bapak-bapak atau salah satu dari keluarga bapak ada yang saya lihat keluar rumah dan bergerombol, saya khawatir nasibnya kayak keluarga Pak Handoko. Untuk bahan makanan nanti dibantu diantarkan ke depan rumah oleh warga lain atau oleh anak-anak Karang Taruna. Kalau nanti ada yang merasa panas tinggi, batuk kering, lemes berhari-hari, segera hubungi saya ya. Tapi jangan datang ke puskesmas, biar nanti dirukiah ke rumah masing-masing sama mas ini. Pak Kades menepuk-nepuk pundakku sambil menahan diri untuk tidak tertawa, mengatakan itu. Bapak-bapak itu mengiyakan dan pamit pulang meninggalkan aku dan Pak Kades di depan puskesmas. Warga di sini semuanya kebal hukum, Mas Dokter. Mereka lebih takut sama penunggu pohon ketimbang sama pemerintah. Mereka lebih takut diguna-guna makhluk halus ketimbang dipenjara atau didenda. Jadi jangan heran kalau di sini pengusir setan atau tukang rukiah pun lebih dipercaya ketimbang dokter. Mari, saya antar ke dalam puskesmas bertemu dokter yang lain. Kebetulan beliau sudah dari awal pandemi dipindahkan di sini. Pak, terkait keluarga Pak Handoko yang sakit itu, sebenarnya itu gejala COVID-19, Mas. Iya, anaknya Pak Handoko juga wafat, memang gara-gara COVID-19. Mau sampai mulut saya berbuih, bilang di rumah aja, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Warga nggak ada yang percaya sama COVID-19 ini. Makanya saya suruh PSBB, pakai nama Simbah tadi. Ketimbang bilang aturan pemerintah, jawab Pak Kades sembari mengajakku masuk ke dalam puskesmas. PSBB, singkatan dari Peraturan Suka Berkumpul Bersama Lagi, Pak. Salah seorang perempuan berhijab biru dengan jas putih berlengan pendeknya. Dari lengan pendek itu, aku bisa menilai kalau orang tersebut adalah dokter umum juga. Iya, Mbak Dokter. Saya bilang berkumpul bersama di rumah sama keluarga masing-masing, termasuk dalam PSBB. Peraturan Suka Berkumpul Bersama dan sekarang PSBB lagi ngetren di kota-kota besar. Beberapa dari mereka ada yang nurut juga, nggak keluar rumah karena ikutan tren. Oh iya, kenalkan ini dokter baru yang bakalan ikut jaga di puskesmas. Namanya dokter... Pak Kades terdiam karena kami belum sempat berkenalan. Nama saya Hasyan, Pak. Hasyan Fatahila Zatmika. Aku memperkenalkan diri pada Pak Kades dan dokter perempuan itu tanpa mengelurkan tangan. Pak Kades malah berdecak kasihan setelah mendengar namaku. Namanya susah banget, Mas. Siap-siap aja dipanggil Mas Asen. Asen Fatahila Zatmika. Pak Kades tertawa di balik sebagian wajahnya yang tertutup masker. Salam kenal ya, Dok. Jangan heran kerja di sini. Awal saya datang ke sini, saya lumayan kaget karena pasien yang kena flu dan batuk kering ternyata banyak. Waktu saya kasih rujukan buat dijemput orang rumah sakit umum daerah yang ada di kota buat karantina di sana, warga sini malah bilang mau nyari pengobatan alternatif dulu ke dukun.
Sederhananya kampung ini kayak gini mas, Mbak Dokter. Pak Kades bersiap mengeluarkan teorinya untuk menjelaskan kondisi masyarakatnya. Kata-kata kayak cantik, indah, sejuk, jelek, murah, mahal, kaya, miskin, mewah, tinggi, rendah, itu sifatnya subjektif, tergantung dari siapa yang mendefinisikannya kan. Bagi saya, kampung ini sejuk. Bagi Mas Dokter yang baru datang, bisa jadi kampung ini terlalu dingin. Sama kayak warga di sini, bagi seorang tenaga medis yang memang sudah belajar ilmunya, kondisi pandemi ini disebabkan oleh virus COVID-19. Bagi orang yang terlihat pintar, kondisi ini dianggap konspirasi, cuma akal-akalan dan tipu-tipu pemerintah. Bagi warga di sini, ya karena diguna-guna, karena sihir, karena kutukan, atau pelet. Zaman sekarang, seorang ahli atau ilmuwan itu juga mengenal. Tapi siapa yang terbentuk suaranya? Dialah yang dianggap benar. Namanya dunia, semua penuh dengan ketidakjelasan. Lalu aku dan dokter perempuan itu nggak dipandang, seolah kami memiliki pemikiran yang sama. Idiopatik. Kata kami berdua hampir bersamaan, kemudian menertawakan hal yang tidak dimengerti Pak Kades.